Halo semuanya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Perkenalkan, saya Rutia Livi Endita dari kelas 11 MIPA 3, siswi dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pembiasan cahaya. Namun, sebelum lanjut ke praktikumnya, saya akan menjelaskan apa itu pembiasan cahaya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, apa sih pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Ketika cahaya masuk dari satu medium ke medium lain yang memiliki kerapatan optik berbeda, kecepatan cahaya berubah. Perubahan kecepatan ini menyebabkan cahaya membelok atau menyimpang dari jalur lurus semula. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu pertama penggaris, kedua kayu, pensil atau pulpen, yang ketiga akuarium, yang keempat laser, dan yang kelima busur. Baiklah, yang pertama adalah sudut 30 derajat. Setelah diamati, sudut bias dari 30 derajat adalah 22 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari sudut bias dari 45 derajat. Setelah diamati, sudut bias dari 45 derajat adalah 32 derajat. Yang terakhir, kita akan mencari sudut bias dari 60 derajat. Setelah diamati, sudut bias dari 60 derajat adalah 40 derajat. Selanjutnya, kita akan uji coba menggunakan kayu yang berukuran sejari kelingking kita ya. Yang pertama, kita akan mulai dengan sudut 30 derajat. Setelah diamati, saya mendapat sudut bias di 22 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari sudut bias dari 45 derajat. Setelah diamati, saya mendapat sudut 45, sudut biasnya di 32 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari sudut bias dari 60 derajat. Diamati, di sini saya mendapat sudut biasnya di 40 derajat. Setelah kita mendapatkan sudut bias dari 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, maka kita akan lanjut ke penghitungannya. Baiklah, kita akan menghitung sudut bias pada 30 derajat. Diketahui N1 atau bias udara sama dengan 1, N2 atau bias air sama dengan 4/3. Sudut datang atau I sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Ditanya R atau sudut biasnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Saya akan menggunakan rumus sin R sama dengan N1 dikali sin I per N2. Masukkan angkanya yaitu menjadi sin R sama dengan 1 dikali sin 30 derajat per 4/3. Kemudian sin R sama dengan 1 dikali setengah per 4/3 sama dengan setengah per 4/3. Kemudian kita kalikan dan hasilnya menjadi 3/8. Kemudian sin R sama dengan 0,375. 0,375 didapat dari 3 dibagi 8 dan hasilnya 0,375. Sin 0,375 sama dengan 22, maka sudut biasnya sama dengan 22 derajat. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung sudut bias pada 45 derajat. Diketahui N1 atau bias udara sama dengan 1, N2 atau bias air sama dengan 4/3. Sudut datang atau I sama dengan 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 0,707. Yang ditanya R atau sudut biasnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Saya akan menggunakan rumus yang sama yaitu sin R sama dengan N1 dikali sin I per N2.
Masukkan angkanya yaitu menjadi sin R sama dengan 1 dikali sin 45 derajat per 4/3. Kemudian sin R sama dengan 1 dikali 0,707 per 4/3 sama dengan 0,707 per 4/3. Kemudian kita kalikan dan hasilnya menjadi 0,530. Sin 0,530 sama dengan 32 derajat, maka sudut biasnya adalah 32 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung sudut bias pada 60 derajat. Diketahui N1 atau bias udara sama dengan 1, N2 atau bias air sama dengan 4/3, sudut datang atau I sama dengan 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sama dengan 0,866. Ditanya R atau sudut biasnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Saya akan menggunakan rumus yang sama, yaitu sin R sama dengan N1 dikali sin I per N2. Masukkan angkanya yaitu menjadi sin R sama dengan 1 dikali sin 60 derajat per 4/3. Kemudian sin R sama dengan 1 dikali 0,866 per 4/3 sama dengan 0,707 per 4/3. Kemudian kita kalikan dan hasilnya menjadi 0,649. Kemudian sin R sama dengan 0,649, sin 0,649 sama dengan 40 derajat. Maka sudut biasnya adalah 40 derajat. Nah, sekian penjelasan serta praktikum mengenai pembiasan cahaya. Semoga dari praktikum dan penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.